CV itu yang membuka pintu masuk. Interview itu yang menentukan apakah lu bisa tinggal atau ditendang seperti artis Indonesian Idol yang kalah. Nah, jadi apa aja nih hal-hal penting yang harus lu perhatikan selama interview? Dan apa aja nih jebakan-jebakan yang biasa dipasang oleh interviewer untuk lu? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ian. Dan hari ini kita ditemani oleh teman yang sangat spesial, Bro Jonas. Nah, gue tahu nih, lu pada itu sering banget pas interview merasa nervous nih. Karena lu penasaran dong, bakal ditanyain apa ya nanti? Atau jangan-jangan ada perangkap apa nih yang harus dihindari. Nah, jadi gue udah siapin skema soal tips dan pertanyaan-pertanyaan menjebak saat interview. Kita langsung mulai aja ya. Mulai dari kesalahan 1, bahasa tubuh jelek. Nah, kalau gini bukannya diterima, tapi dipanggilin ambulans, nggak sehat. Yaudah, namamu siapa, Dek? Nah, kalau ini kayak nggak makan. Wah, kalau ini ngajak duel. Jadi ingat, 55% kesan pertama itu datang dari bahasa tubuh lu. Ini ada teorinya nih, dari Albert Mehrabian. Jadi dibilang kalau 55% itu dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara lu, dan isi apa yang lu ngomong itu cuma 7% aja. Jadi sebenarnya nggak begitu penting lu ngomongnya apa, tapi bagaimana lu menyampaikannya. Apakah lu kelihatan percaya diri? Atau jangan-jangan lu kelihatannya, loyo nih, nggak semangat. Nah, ini juga selain itu lu penting untuk pastikan kontak mata sama interviewernya. Jangan sampai lu nggak lihat sama sekali. Ini karena kemana dari risetnya nih, dibilang kalau lu kontak matanya rendah, dinilai nggak percaya diri, jadi dinilai negatif. Nah, jadi untuk solusinya, pertama lo harus pastikan duduk lu tegak. Terus lu kontak mata sama interviewernya. Cuman jangan 100% nggak pernah lepas juga. Itu bikin takut nih, dikira lu ada dendam sama dia. Nah, untuk rumus gampangnya lu 50-70 aja deh. Jadi pada saat lu ngomong, kontak matanya 50%. Lu sambil ada lihat kiri kanan juga. Pada saat lu mendengar, 70%. Jadi banyakan melihat dia. Terus juga pada saat lu lagi interview, jangan banyak gerak yang tidak perlu. Kayak contohnya garuk-garuk kepala, atau tiba-tiba bahu lu jadi pegel nih, geser-geser di kursi terus. Nah, itu jangan. Lu tetap kelihatan tegas aja, confident, percaya diri. Oke, kita lanjut aja. Kesalahan 2, terlalu banyak atau terlalu sedikit bicara. Coba ceritakan soal dirimu. Saya ini orang yang baik, tidak sombong, rajin menabung. Terus saya senang banget membantu orang-orang. Stop, langsung to the point aja deh. Saya bisa menyelesaikan masalah. Kamu nyari masalah. 33% dari interviewer itu sudah menentukan akan menerima kamu atau tidak di 90 detik pertama. Jadi 90 detik pertama itu paling penting. Lu harus ngomong yang daging-dagingnya aja nih. Jangan sampai orang udah bosen duluan sama lu atau udah gak tertarik sama lu. Udah deh, akhirnya lu ngomong apa selanjutnya udah gak didengerin lagi. Gitu. Jadi solusinya apa? Pakai metode STAR. Situation, Task, Action, dan Result. Jadi pada saat lu cerita mengenai diri lu harus yang jelas nih, ada tujuannya. Jadi pertama lu jelasin dulu situasinya, kayak contohnya gini. Lu cerita dulu lu di tim marketing. Lu cerita ada masalah nih, kayak misalnya bos lu nentuin target yang sangat gak realistis nih sebenarnya. Kedengarannya kayak, 200 juta, padahal biasanya 100 juta aja, 2 kali lipat. Nah, itu kan ada situationnya target 200 juta. Tasknya ya lu harus mencapai itu. Jadi action lu apa nih? Apa yang lu lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Jadi lu ceritalah pakai metode apa, akhirnya lu bisa meningkatkan sales 2 kali lipat. Akhirnya resultnya tercapai targetnya. Daripada lu ngomong ngalor ngidul, jadi lu harus pakai metode STAR ini. Jadi lu ngomong daging-dagingnya aja. Oke, kita lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu ngomongin gaji terlalu awal. Jadi, kenapa kamu mau kerja di sini? Ya, sebelum lanjut, emang kerja di sini dapat gaji berapa? Jangan diskusi terlalu cepat soal gaji. Sebelum diskusi gaji, lu harus diskusi dulu nih mengenai nilai apa yang bisa lu bawa ke perusahaan. Kalau misalnya pada saat interview, lu ditanyain gaji terlalu cepat, jangan dijawab dulu. Itu perangkap. Lebih baik lu alihkan dulu pembicaraannya. Lu bilang, oke Pak, sebelum kita ngomongin soal gaji saya, coba kita ngomongin dulu apa peran saya dan tugas saya di sini, apa yang bisa saya bawa ke perusahaan, seperti itu. Jadi kalau lu bisa menyampaikan nilai lu dengan baik, otomatis gaji
ekspektasi gaji lu itu lebih tinggi juga nih jadinya yang bisa diberikan sama perusahaan. Oke, sekarang yang tadi itu sudah untuk semua kesalahan-kesalahan yang sering nih. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu 5 pertanyaan menjebak saat interview. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa kelemahan terbesarmu? Saya ini perfeksionis. Saya bekerja terlalu keras sampai bos saya pun menyerah kepada saya. Stop. Nah, ini memang pertanyaan menjebak, di mana lu diminta untuk nyebutin kelemahan lu nih. Berarti pastinya jelek-jelek aja dong. Cuman jangan sampai di sini lu jadi pakai jawaban-jawaban klise kayak tadi. Perfeksionis lah, bekerja terlalu keras lah. Itu HR udah sampai kapalan kali dengernya. Udah bosen mereka. Jadi itu jawaban lu jangan pakai yang kayak gitu. Lu cari jawaban yang memang bener-bener kelemahan lu nih. Tapi setelah lu ngomongin kelemahan lu harus berikan solusinya juga. Berikan solusi dan pengembangan lu ke depannya gimana untuk mengatasi itu. Jadi contohnya lu bilang aja, gua ini kelemahannya berantakan, tapi saya sudah belajar kemarin untuk pakai notebook misalnya, atau saya pakai metode ini untuk mengatur meja saya pakai agenda dan sebagainya. Jadi lu sebutin kelemahan dan bagaimana cara mengatasinya. Jangan pakai jawaban-jawaban klise. Oke, kita lanjut ke pertanyaan menjebak nomor 2. Di mana kamu lihat dirimu 5 tahun lagi? Jadi pemilik perusahaan ini, Pak. Kamu gila. Ya sudah, Pak. Saya jadi karyawan biasa aja dah. Tunjukkan ambisi, tapi harus tetap realistis juga. Jadi lu jangan mengada-ngada kayak misalnya, wah saya mau jadi pemilik perusahaan ini. Jadi lu tentuin target-target yang oke-oke aja nih. Kayak misalnya lu mau jadi salah satu manajer misalnya. Lu mau bantu buka cabang di kota mana dan sebagainya. Jadi lu harus tentuin target yang memang lumayan tinggi juga. Jangan terlalu rendah, tapi harus realistis juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan menjebak nomor 3. Kenapa mau kerja di sini? Review di Google-nya bagus, Pak. Mau nyari kerja atau nyari tempat makan nih? Nah, lu tunjukkan kalau lu sudah riset mengenai perusahaan ini. Jadi jawaban lu di sini harus searah dengan nilai dan visi perusahaan itu. Jadi contohnya, lu ngelamar di perusahaan retail. Jadi lu harus ngomong juga seperti ini. Oh ya, saya tertarik dengan perusahaan Bapak karena di sini ini pertama kali nih pakai AI di bagian retail, dan saya rasa dengan kemampuan programming saya bisa meningkatkan performa AI ini nih. Jadi bisa meningkatkan penjualan di sini. Jadi lu sambil ngomongin benefit yang bisa lu berikan, ini jadi bisa buat promosi diri lu juga nih di sini. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan menjebak nomor 4. Kenapa kita harus menerima kamu? Oh, saya ini baik, tidak sombong, rajin menabung, ya. Gini lagi. Utamakan bagaimana skillmu bisa berguna di perusahaan ini. Contohnya, dengan pengalaman 5 tahun saya di bidang retail, saya yakin saya bisa mendorong perusahaan ini menjadi penjualannya naik 2 kali lipat. Atau berikanlah contoh-contoh seperti itu. Jadi bagaimana lu bisa membawa benefit ke perusahaan itu. Nah, oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan menjebak nomor 5. Apa ada pertanyaan lain sebelum selesai? Nggak ada, Pak. Saya mau pulang aja dah. Udah deh, pergi aja sana kamu. Ini salah satu pertanyaan paling menjebak nih, karena banyak yang orang nggak nyadar kalau sebenarnya pertanyaan ini penting. Jadi pada saat lu ditanya, apa ada pertanyaan lainnya, di sini sebenarnya salah satu tes juga nih. Kebanyakan orang kan kalau ditanya gini, oh ya nggak ada Pak, baik-baik aja, gue udah ngerti semua. Padahal sebenarnya ini bisa menjadi kesempatan bagus nih bagi lu buat menunjukkan kalau lu itu orangnya kritis. Jadi lu coba tanya pertanyaan seperti ini. Seperti apa kriteria sukses di posisi ini? Jadi lu mau tahu dulu nih apa yang diinginkan oleh perusahaan biar lu bisa mempersiapkan diri. Atau lu bisa nanya juga seperti apa misalnya rencana pengembangan karyawan di sini ke depannya. Ya kayak lu peduli mengenai masa depan perusahaannya seperti itu. Jadi lu harus tanya-tanya pertanyaan yang membuat lu beda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya kan biasa, ya udah gak ada pertanyaan, saya udah ngerti semua. Padahal ini kesempatan bagus nih buat menonjolkan diri lu. Jadi interview itu bukan hanya soal menjawab pertanyaan, tapi juga untuk membuktikan nih kalau lu itu pilihan yang tepat. Dan paling penting, jangan buat interviewmu takut dengan salaman yang paling super keras. Oke, dari teman-teman sendiri, bagaimana nih? Apa ada pengalaman mengenai interview? Atau misalnya ada tips-tips lain yang mau dibagi? Ayo komen di kolom komentar ya, biar kita bisa berkembang bersama juga. Nah, selain itu juga kalau misalnya teman-teman ada
teman atau orang terdekat yang mau interview, boleh dong dibagi video ini ya, biar mereka bisa mempersiapkan diri juga. Karena ingat, persiapan itu adalah kunci kesuksesan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat tinggal.